Pemerintah provinsi di bawah kepemimpinan Gubernur Bali Wayan Koster selalu berupaya untuk memberikan perhatian secara serius terhadap keberadaan desa adat di Bali. Terlebih lagi untuk membangkitkan dan mengembangkan potensi-potensi budaya seni, adat maupun wisata alam yang dimiliki dengan ciri khas sendiri di masing-masing desa adat tersebut. Salah satu potensi yang sedang digeliatkan yakni kekayaan sumber daya manusia, warisan tradisi budaya dan keindahan potensi Pantai Happy yang ada di Desa Adat Dharmajati, Tukatmungga, Kabupaten Buleleng. Desa Adat Dharmajati, Tukatmungga terdiri dari 8 banjar adat, di mana 4 banjar adatnya berada di wilayah kedinasan Tukatmungga, yakni Banjar Adat Dharma Semadi, Banjar Adat Dharmayatnya, Banjar Adat Dharma Kerti, dan Banjar Adat Dharma Yasa. Sedangkan 4 lagi berada di luar wilayah kedinasan Tukatmungga, yakni Banjar Adat Banyualit, Banjar Adat Kalibukbuk, Banjar Adat Kaliasem Asa, dan Banjar Adat Kaliasem Lebah dengan jumlah kependudukan kurang lebih 1.500 kakak. Secara geografis, Desa Adat Dharmajati Tukatmungga pada sisi selatan berbatasan dengan Desa Tegalingga, pada sisi barat berbatasan dengan Desa Anturan, sisi barat berbatasan dengan laut atau yang disebut Pantai Happy, dan pada sisi timur berbatasan dengan Desa Pemaron. Pendeta Desa Adat Dharmajati Tukatmungga, Ketut Wicanda menjelaskan, desa ini memiliki begitu beragam potensi baik dari sumber daya manusianya, seni tradisi dan budaya yang hanya bisa ditemui di Desa Adat Dharmajati Tukatmungga, dan keberadaan pantai dan menawan yang diberi nama Pantai Happy. Untuk potensi desa, kalau ditinjau dari segi pertanian, itu ada sawah, dan kalau ditinjau dari segi industri, ada bata merah, ada ukir, tukang ukir, ada tukang gamelan, dan industri gong ada, dan ada juga industri pembuat ingke dan jajan, ya. Termasuk yang sekarang kita masih sebagai penopang kehidupan di Kram itu sendiri adalah bata merahnya. Sedangkan kalau ditinjau dari segi seni dan budaya, kalau seninya itu adalah kita miliki di sini gong kebiar dan yang lain-lainnya termasuk angklung, bleganjur. Nah, untuk tradisi budayanya itu ada tradisi magebeg-gebegan, menjaga kesucian dan keharmonisan alam Bali beserta isinya. Untuk mewujudkan putra-putri kami di sini, waktu ini kurang lebih 4 hari yang lalu atau pasnya Purwani, ya, dia itu membuat karya dari segi budayanya itu adalah tari magebeg-gebegan dan kreasi tabuhnya juga magebeg-gebegan, dan termasuk destinasi wisata. Destinasi wisata di sini ada di Pantai Happy, ada istilah terumbu karang sebagai tempat untuk snorkeling atau sejenisnya itu. Memiliki potensi yang begitu luar biasa, usaha dalam membangun Desa Adat Dharmajati Tukatmungga juga didukung oleh rasa persatuan serta berlandaskan konsep gotong royong yang tinggi dan kreativitas dari masyarakat yang ada di dalamnya. Termasuk para generasi muda yang turut berperan melestarikan bidang tradisi yang telah ada sejak dahulu, demi memajukan kebudayaan Bali melalui peningkatan perlindungan, pembinaan, pengembangan dan pemanfaatan nilai-nilai adat, agama, tradisi, seni, dan budaya lokal setempat. Hal ini dilakukan sebagai upaya pengembangan destinasi dan produk pariwisata berbasis budaya dan berpihak kepada rakyat, yang bertujuan untuk meningkatkan standar kualitas pelayanan kepariwisataan secara komprehensif.
Dalam hal ini, pemerintah Provinsi Bali dengan arah kebijakan pembangunan Bali sebagai pelaksanaan pola pembangunan semesta berencana melalui peningkatan sumber daya manusia yang berdaya saing tinggi, yaitu berkualitas dan berintegritas, bermutu, serta memiliki jati diri yang kokoh dikembangkan berdasarkan nilai-nilai kearifan lokal. Salah satunya diwujudkan dengan mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali yang dibantu dengan memberikan bantuan berupa dana semesta berencana. Mengenai ADD Semesta, ADD Semesta yang sudah diberikan oleh pemerintah, kami dari Desa Adat Darmajati, Tukanmengge, bahkan secara umum Desa Adat sudah sangat bersyukur dengan ada bantuan dari pemerintah. Dan khusus untuk di Adat Darmajati, Tukanmengge, di dalam anggaran itu sudah kita implementasikan, terutama yang tahun 2020 yang pakai untuk penyenderan yang ada di Pantai Happy sebagai tempat parkir, salah satu penunjang daripada wisata. Nah, itu mengenai pelemahannya. Sedangkan mengenai perayangannya, yang kondisikan, yang programkan untuk upacara-upacara seperti Tiodala Nalit atau pada saat Nyepi kemarin, tahun kemarin, tahun 2020. Dan termasuk rehab-rehab kecil, seperti katakanlah sekretariat dan penataan yang lainnya. Mengenai Bupda, itu sudah pasti akan yang menampung semua kegiatan atau hasil daripada industri dan yang lainnya, termasuk Sarati dan juga tentang Bata Merah Ukir Napiluir, itu rencana yang kondisikan di Bupda. Untuk mempertahankan keunggulan Desa Adat Darmajati Tukanmengge, dalam segi sumber daya manusia, salah satunya pembuatan bata merah yang menjadi salah satu mata pencarian pokok masyarakat setempat dan sudah dikenal sampai keluar daerah. Direndam dulu 1 hari 1 malam, baru diulek lagi, baru dicetak, gitu. Setelah itu baru ya kering, baru diangkat, dijemur. Setelah dijemur, baru kering, baru timbun. 1 hari kalau mungkin cuacanya bagus, 1 hari bisa. Kalau cuacanya seperti ini mendung, 3 hari. Harganya paling sekarang keadaan begini, kadang naik, kadang turun gitu. Kalau di sini 800 di atas mobil. Ya kalau ngantar jauh dekat tuh tambah transport. Dan ini sekarang ini sambuknya kecil sekarang. Ada aja kendalanya. Iya susah sekarang masan pandemi ini, mungkin kirimannya enggak tahu tuh. Ini dedaknya ini apa ini? Sambuknya enggak ada sekarang. Menjaga kesucian dan Sebagai misi pembangunan Bali khususnya di Desa Adat Darmajati Tukanmengge, yakni memastikan tersedianya pelayanan pendidikan yang terjangkau, merata, adil dan berkualitas dengan tujuan pengembangan sistem pendidikan dasar dan pendidikan menengah Desa Pekraman, Desa Adat saat ini telah disediakan sarana pendukung pendidikan, yakni PAUD, TK, SMP dan SMA yang dikelola oleh Desa Adat Darmajati Tukanmengge sendiri. dalam kebudayaan. Dalam segi pendapatan, Desa Adat Darmajati Tukanmengge datang dari LPD, bidang pertanian, pungutan parkir bagi pengunjung di Pantai Happy, dan pemasukan sewa warung yang berada di wilayah Pantai Happy. Namun saat ini karena masih masa pandemi, penataan dan pengelolaan belum bisa dilakukan dengan optimal, sehingga pengelolaan pantai masih terhenti dan ke depan akan direncanakan untuk koordinasi kepada dinas terkait agar ke depan wisata Pantai Happy secara utuh diharapkan bisa dikelola oleh adat. Tentu apa yang telah dilakukan dan dicanangkan oleh perjuru yang didukung dengan antusias masyarakat di Desa Adat Darmajati Tukanmengge telah sesuai dengan visi pemerintah Provinsi Bali, yakni Nangun Satkerti Loka Bali, untuk menjaga kesucian dan keharmonisan alam Bali beserta isinya, untuk mewujudkan kehidupan kerama Bali yang sejahtera dan bahagia skala niskala. Untuk menuju Bali era baru dengan menata secara fundamental dan komprehensif pembangunan Bali yang mencakup 3 aspek utama, yakni alam, kerama, dan kebudayaan Bali, berdasarkan nilai-nilai Trihita Karana yang berakar dari kearifan lokal Satkerti.
Yang pertama, mohon support atau dukungannya terhadap desa adat semua, yang mana notabene-nya desa adat itu adalah kalau dikatakan tanpa modal, ya, untuk mendirikan dan untuk mengaktifkan potensi-potensi yang ada di desa masing-masing. Paling tidak tunjangan atau bantuan itu kalau bisa ditingkatkan lagi. Dan kaitan dengan Bukda, semua apa yang nanti ada di Desa Tukanmunge, terutama industri-industri yang akan kaitkan dan yang masukkan ke Bukda itu sendiri. Satunya diwujudkan dengan mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun